Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Saudara sebangsa tanah air, pada tanggal 24 Oktober 2019 saat Jokowi memulai periode jabatan kepresidenannya yang kedua, dia dengan didampingi wakil presidennya yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Nah, falsafah kepemimpinan seperti ini selain konstitusional, udah bagus, mirip dengan kepemimpinan dalam dunia militer, yakni tidak ada prajurit yang bersalah adalah komandannya. Nah, sebelum KPK dihancurkan oleh Jokowi, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bereputasi harum ketika kepolisian dan kejaksaan dianggap membre oleh masyarakat, tidak pernah berani menyentuh korupsi oleh oknum-oknum yang berkuasa dan berduit. KPK lah yang tidak takut menyeret pejabat penjahat tinggi Indonesia ke penjara. Rupanya homo soloensis bernama Jokowi itulah yang berperan paling besar mempredeli atau melemahkan KPK. Dari Tempo.co 4 Desember 2023 mengunggah berita agak panjang bagaimana Jokowi selaku kepala negara justru melemahkan KPK. Jokowi adalah dalang utama pelemahan dan pempretelan KPK lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Saya duga para pemimpin KPK sekarang ini yang diusulkan oleh rezim Jokowi 2 bulan sebelum Jokowi lengser tidak akan pernah berani menyentuh kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi sendiri serta anak-anaknya dan menantunya. Jadi bisa kita mengerti Ketua KPK sekarang Mas Setio Budianto dan kawan-kawan adalah orang-orang pilihan Jokowi, sehingga beberapa bulan lalu Bobi Nasution sesumbar, kapan saja saya dipanggil KPK, saya pasti datang. Hal ini dikatakan Bobi Nasution ketika sedang berada di Jakarta ataupun di Medan. Jadi si Bobi ini tahu persis, dia cukup menguasai isi perut KPK sehingga dia yakin gak bakalan disentuh oleh KPK. Makanya dia terus ketawa lepas, berlagak seperti gubernur yang bersih dan jujur. Si Bobi Nasution dan istrinya terlibat kasus korupsi perdagangan nikel dari Maluku, jangan pernah kita lupa, bersama mendiang Gubernur Abdul Ghani Kasuba. Keterlibatan Bobi dan istrinya itu merupakan fakta persidangan. Karena itu ICW, Indonesia Corruption Watch, mengecam keputusan KPK karena menghentikan perkara Blok Medan yang melibatkan Bobi dan Kahiyang binti Jokowi. Soalnya pimpinan KPK merupakan bagian dari ternak Mukidi atau Mulyono. Sesungguhnya para menteri Jokowi yang terlibat dalam berbagai korupsi hakikatnya meniru belaka kelakuan Jokowi yang melakukan mega korupsi, mega corruption, menyangkut triliunan rupiah. Jadi kalau kita berpikir sederhana, dari mana Jokowi punya uang bertriliun-triliun rupiah kalau bukan dari korupsi yang dia lakukan sebagai presiden. Jadi kalau cuma dari jual beli kayu, jual beli mebel, dan pelitur-memelitur kayu, paling besar berlaba miliaran rupiah. Itu pun sudah hebat sekali, bukan triliunan. Nah, ini masukan saya buat Gus Yakut Khalil Qumas, mantan Menteri Agama, dan Dr. Nadiem Makarim, yang masing-masing dikenakan tuduhan korupsi dana haji 1 triliun dan korupsi pembelian laptop Chromebook sekitar 2 triliun. Anda berdua dalam persidangan jangan sampai tidak menggigit Jokowi
Karena Jokowi tidak mungkin tidak tahu apa yang Anda berdua lakukan. Tidak boleh Jokowi cuci tangan. Tidak boleh tangannya Jokowi yang koruptif dan destruktif itu Anda berdua biarkan lolos dari kejaran hukum. Saudara, jadi tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Jadi jangan sampai presiden pengibul dan penipu bisa lolos dari KPK padahal ijazahnya palsu. Jadi Anda berdua, Gus Yakut dan Mas Nadiem, jangan pernah mau masuk penjara kecuali bersama Jokowi, karena Jokowilah penanggung jawab tunggal kebobrokan Indonesia. Jadi saya usul Anda yang kekeh gitu ya. Kalau masuk penjara harus dengan Pak Jokowi. Ya. Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.